benar. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini masih diberi kesempatan untuk kembali mengikuti proses pembelajaran. Oke, anak-anak sekalian, mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru meminta salah satu siswa untuk berdoa. Silakan. Kita yang lain semuanya siap berdoa. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa bagi teman-teman yang beragama Katolik yang adalah saya maka doa ini dengan ajaran dan kepercayaan saya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Kemana mereka 6 orang itu? Dari kegiatan pramuka. Ya? Izin kegiatan pramuka. Izin kegiatan pramuka. Oke ya, tidak apa-apa ya. Mungkin ada kegiatan yang harus diikuti mewakili sikapnya sekolah. Oke, baik. Anak-anak sekalian, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang ya lembaga-lembaga sosial. Jadi ada lembaga apa kemarin itu? Lembaga hukum, lembaga pendidikan, lembaga budaya, lembaga agama, lembaga ekonomi. Kaitan dengan lembaga budaya itu sudah kita bahas kemarin. Namun hari ini kita akan belajar lebih spesifik lagi kaitan dengan budaya Indonesia. Ya, kita sebagai orang Kedang, ya, sebagai orang Kedang memiliki begitu banyak budaya. Ya, kalau misalnya dari aspek kesenian atau tari, kita di budaya Kedang kita punya ada apa saja? Hamang Hedung, ya. Ada Suka Hedung, ada Silang Masa, ada Hedung Hamang. Itu adalah budaya-budaya kita. Kemudian ada juga kita punya senjata tradisional. Misalnya kalau orang Kedang ada ya apa itu namanya? Ya, busur panah. Itu contoh senjata tradisional. Ada juga pakaian tradisional orang Kedang. Ada yang namanya tenun, bela. Itu adalah pakaian tradisional orang Kedang. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana keanekaragaman itu yang ada di daerah-daerah lain yang ada di bangsa Indonesia. Namun, mengawali proses pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru akan mengajak kita sama-sama untuk bernyanyi. Ya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Sebelum kita lanjut, Pak Guru juga akan menayangkan satu video ya, satu video sebagai motivasi pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi Pak Guru berharap kita sama-sama menyimak makna dari puisi ini. Ayo, lakukan. Sulut amarahmu, teriakan nafsumu, lakukan sesukamu. Aku siap menyambut sakitnya, pedihnya dicerca, dimaki, disina, tampar, bakar aku, hujat aku, dan hunuskan tombakmu padaku. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan teman sedarahmu,
bukan teman setinggalmu. Aku rendah. Ya, lampiaskan padaku. Tapi tolong, jangan pada negeriku, Indonesiaku dan Indonesiamu. Ya, lampiaskan padaku. Tapi tolong, jangan pada negeriku, Indonesiaku dan Indonesiamu. Ya, itu tadi satu video puisi yang berisi motivasi untuk kalian semua ya. Berikut karena lampu kita tiba-tiba padam ya, sehingga Pak Guru tidak bisa melanjutkan dengan menggunakan media ini. Tapi Pak Guru ingin sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi keragaman etnik dan budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keragaman etnik dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang berikut, menganalisis keragaman etnik dan budaya terhadap kehidupan sosial bangsa Indonesia. Ya, itu kita punya tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, dari Indonesia terkenal dengan begitu banyak keanekaragaman, baik dari aspek etnik maupun dari aspek budaya. Ya, dari etnik begitu banyak suku. Kita di Kenang sini ada suku apa saja? Suku apa? Ya, Lelang Rian. Ini suku Koaratan. Ya, Resi. Suku Liliweri. Suku Lolong Rian. Suku Lelang Ayak. Laganai. Suku Laibete. Lelang Ayak. Bayangkan, kita satu kelas ini saja berbagai macam etnik, ya toh? Ya. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Agama apa? Islam. Agama Katolik. Islam. Jadi begitu beraneka ragam, baik agama, budaya, suku maupun lain-lain. Jadi coba dibayangkan kita yang satu kelas ini saja begitu banyak keanekaragaman, ya toh? Baik etnik maupun budaya. Itulah sebabnya kenapa bangsa Indonesia itu terkenal dengan semboyannya, yakni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya apa itu? Walaupun kita berbeda-beda, tetapi pada dasarnya kita adalah satu. Jadi dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung, itulah Indonesia. Bangga kita jadi negara yang beraneka ragam. Bangga tidak sebagai orang Indonesia. Oke, itu kaitan dengan materi. Sehingga pada kesempatan hari ini budaya-budaya di setiap daerah itu nanti Pak Guru meminta supaya ya membedah atau mengkaji budaya-budaya yang ada di setiap wilayah yang ada di Indonesia, ya. Baik itu budaya dan aspek tarian daerah, rumah adat, pakaian adat, kemudian etnik, kemudian senjata tradisional maupun lain-lain. Itu nanti akan kalian pelajari dengan model pembelajaran sebagaimana yang sudah Guru sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita menggunakan model pembelajaran kapsul, ya. Jadi setelah menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah Guru siapkan, ya, nanti tahap selanjutnya kita buat model pembelajaran dengan sistem menyortir soal. Nanti kalian akan diberi kesempatan secara berkelompok untuk mencocokkan kartu-kartu yang ada dengan kartu induk. Jadi ada kartu turunan, ada kartu induk. Itu nanti akan kalian lakukan pada pertemuan kita
kali ini. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Guru akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Oleh karena teman-teman yang lain itu ada yang hari ini izin untuk kegiatan pramuka, ya, sehingga hari ini kita bentuk 2 kelompok saja ya. Ya, Pak. Untuk belajar. Oke, silakan bergerak mulai sekarang untuk membentuk kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah sini. Silakan bergerak. Bagaimana? Sudah bentuk kelompok semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, pada kesempatan ini Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik ini Pak Guru bagikan untuk kalian selesaikan. Nanti selanjutnya hasil penyelesaian yang ada di LKPD itu nanti akan Pak Guru kumpulkan. Selanjutnya baru kita lanjut ke tahap penyortiran soal. Oke? Ya. Oke. Waktunya Pak Guru kasih 20 menit untuk menyelesaikan LKPD itu di kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Seperti biasa, sebelum menyelesaikan LKPD tentu harus membaca dulu petunjuk penggunaan LKPD ya. Oke, silakan. Kalau di Jawa, misalnya Jawa itu ada etnik apa saja di sana. Misalnya di Papua ada apa saja. Kemudian misalnya suku Batak, ya, Batak, Toba, Nias itu dia ada di daerah mana? Itu diselesaikan itu untuk kegiatan belajar 1, nanti dilanjutkan juga dengan kegiatan belajar 2. Oke, silakan. Kamu Jawa Barat, Jawa Barat. Cepat ya, waktu sudah habis. Ya, Pak. Kelompok ini bagaimana? Sudah belum? Kegiatan belajar 1 sudah ada. Kegiatan belajar 1 sudah? Ya. Asal daerah Jawa, Sunda, Betawi dan Bandung. Nusa Tenggara Timur ada Alor, kita Sabah, Flores, Sulawesi ada Sulawesi apa? Mandar, Maluku, Aceh, kemudian Bali ada Bali Aga, Bali ada terakhir. Ini apa? Kalimantan Tengah, daerah Bali. Jadi kalau Dayak ini rata-rata hampir di Kalimantan itu semuanya ada suku Dayak di sana ya. Ya. Ada di Kalimantan Selatan juga ada, Kalimantan Timur juga ada, Kalimantan Barat juga ada. Jadi suku yang mendominasi di Pulau Kalimantan ini Dayak ya. Ya. Nah, bisa Kalimantan Tengah juga bisa, Kalimantan Selatan juga bisa. Kemudian Papua, Maluku, Pulau Riau. Dilanjutkan, tinggal agak cepat ya, waktu sudah mau habis. Kita lanjut ke tahap pembelajaran selanjutnya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke. Kalau semua sudah selesai, tahap selanjutnya adalah kita melakukan penyortiran soal, ya. Ya, Pak. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan penyortiran soal. Perhatikan semua. Ini ada kartu induk. Ini ada kartu rincian. Ya, kartu induk, ya.
Satu kartu induk terdiri dari beberapa kartu rincian. Tugas kalian sekarang adalah menemukan kartu rincian ini, mencocokkan kartu rincian ini sesuai dengan kartu induk. Nanti setelah selesai menyortir, ya, selesai menemukan, langkah selanjutnya adalah silakan tempelkan di depan sesuai dengan kartu induknya. Kalau sudah ditempelkan, kembali ke kelompok seperti biasa. Selanjutnya masing-masing kelompok berdiri di depan untuk menyajikan hasil sortiran atau hasil kerja dari temuan kartu rincian. Bisa ditangkap? Bisa. Oke. Berikut penguru akan membagikan kartu. Sudah berapa? Sudah, silakan membaca dulu kartu rincian yang ada. Sudah? Silakan bergerak dengan tertib untuk menemukan kartu-kartunya. Silakan, Pak Guru kasih kesempatan. Silakan bergerak dengan tertib. Sudah? Sudah temukan kartu rincian? Sudah. Nah, kalau sudah semua, kelompok 1 silakan berdiri untuk ditempelkan di depan. Silakan. Kelompok 2 lebih dulu. Silakan kelompok 2. Ya. Sudah? Ya, kalau sudah sementara kembali ke posisi dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan presentasi. Silakan kelompok 2. Dilihat jangan sampai kartu rinciannya tidak sesuai dengan kartu induk ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah, kembali ke posisi. Tahap selanjutnya, kelompok 2 kembali ke depan, maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 2. Sortirannya kami akan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil sortiran kami tentang keragaman etnik dan budaya bangsa Indonesia. Yang membaca saya persilakan. 1. Etnik Dayak. Senjata tradisionalnya beliung, bujak, mandau. Tarian daerahnya belian, gong, dan budak. Rumah adatnya rumah latin. Asal daerah Kalimantan Timur. Etnik Sunda Betawi Baduy. Senjata tradisional keris, pedang, dan tombak. Tarian daerahnya Jaipa, Epeng, Incaran, Mambolo, Lipi. Rumah adatnya Kesuan dan
Bantali, asal daerah Jawa Barat. Etnik Minangkabau, Bantawi, Buci, Jampak Tilang. Hari, Lading, Sumpitan, Kipas, Tarian Daerah, Kipas, Kumangkong, Payung, rumah adatnya Badak, asal daerah Sumatera Barat. Demikian hasil riset kami akan berdoa untuk teman-teman untuk bertanya. Ya, baik. Itu hasil presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, silakan. Salah satu suku yang ada daerah kita adalah suku Kedan atau Edan, dari mana asal suku tersebut? Baik, kami akan menjawab dari kelompok 1. Yang menjawab satu silakan. Dari cerita rakyat Kedan, suku Kedan berasal dari Ireun. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Dari cerita rakyat Kedan, suku Kedan itu berasal dari satu keturunan nenek moyang, yaitu Uyo Leun. Ada lagi yang mau menambahkan? Kemudian melahirkan putra bernama Raya Uyo, kemudian melanjutkan IT sampai kita orang Kedan sekarang. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi suku Kedan itu berasal dari satu keturunan nenek moyang, berdasarkan cerita rakyat orang Kedan, bahwa suku Kedan itu berasal dari satu keturunan nenek moyang, yaitu yang namanya Uyo Leun. Dari Uyo Leun itu kemudian dia melahirkan putranya bernama Raya Uyo, dan Raya Uyo itu yang meneruskan generasinya sampai ke anak cucu sekarang orang Kedan kita saat ini. Itu adalah asal mula suku bangsa Kedan. Jadi di Uyo Leun itu nanti mereka ada keluarga lagi, Uyo Leun, Raya Leun dengan Gajah Leun. Kita orang Kedan itu dari Uyo Leun. Jadi semuanya berasal dari satu keturunan Uyo Leun. Sampai sekarang kan ada lagu Uyo Leun kayak Kedan, toh? Ya. Sudah bisa nyanyi lagu itu? Bisa. Coba kita sama-sama nyanyi dulu sambil tepuk tangan. Uyo Leun kayak Kedan. 1, 2, 3. Uyo Leun kaya Kedan, borok beko Kedan, Uho boleh Kedan. Ulah naya ada bulan, aing tutu kadadora, panu eben kalebora. Itu lagu yang mencerminkan bahwa orang Kedan itu berasal dari satu keturunan, yaitu Uyo Leun. Baru semuanya sampai hingga hari ini melahirkan generasi begitu banyak namanya suku Kedan. Jadi pan eben bale ora. Jadi senantiasa silaturahmi dan beranggapan bahwa kita semua itu adalah satu. Ya? Kemudian apalagi pan eben ain itu karadora. Jadi hujatan, fitnah dan lain-lain sebagainya yang membuat kita tidak bersatu itu tidak perlu ditanggapi atau tidak usah respon. Yang tetap kita pegang adalah kita adalah satu. Satu Kedan, satu Lembata, satu NTB, satu Indonesia. Ya? Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Indonesia terkenal dengan budaya yang beraneka ragam. Upaya apa yang kita lakukan agar negara kita tetap bersatu dengan kondisi keanekaragaman tersebut? Ya, bagus. Kenal dengan keanekaragaman. Upaya apa yang kita lakukan untuk menjaga agar bangsa kita tetap satu? Apa yang dari kelompok 2 ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. menumbuhkan sikap saling menerima budaya daerah lain. Ya, harus menentukan sikap saling menerima terhadap budaya daerah lain. Oke, ada lagi? Ya. Membangun kesadaran bahwa keanekaragaman budaya kita membuat bangsa kita menjadi unik dan menarik dari bangsa lainnya. Iya, bagus, luar biasa jawabannya. Oke, kita kasih aplaus lagi.
2? Ya, silakan. Apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi berbeda-beda baik etnik, baik budaya, baik agama, ras atau etnik tadi itu, tapi kita semua adalah satu, ya. Jadi sekalipun beraneka ragam, tetapi kita adalah satu. Itulah sebabnya kenapa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Semoga kelompok 2 menjadi inspirasi untuk kelompok 1 dalam menyajikan hasilnya. Ya, sekalian mohon kelompok 2 untuk menutup presentasinya dan kembali ke posisi. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dari ini akan lupa. Kami akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Pak Guru ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 2 dan 1 yang sudah menyajikan hasilnya di depan. Terakhir, sebelum kita menutup di proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Pak Guru memberikan kesempatan kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini kaitan dengan keanekaragaman budaya. Ada yang bisa? Ya, silakan. Saya bangga menjadi orang Indonesia karena banyak keragamannya. Ya, bangga dari orang Indonesia karena banyak keragamannya. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ya. Kita perlu membangun kesadaran bahwa keanekaragaman budaya kita membuat bangsa kita menjadi unik dan menarik dari bangsa lainnya. Iya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Menumbuhkan sikap saling menerima budaya daerah lain. Ya. Oke. Jadi ada lagi yang mau menambahkan? Jadi keanekaragaman bangsa Indonesia itu begitu banyak aspek, ya, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain, ya. Kita di sini satu bahasa. Turun di Leman, ketemu orang Ilape, sudah bahasa beda lagi, ya. Itulah keanekaragaman. Kita hari ini, tadi Pak Guru dengar bilang suku apa tadi namanya? Lolon Rian, Lelang Ayat, apa? Laganain, Lili. Begitu beraneka ragam. Kebanyakan kita hanya satu kelas saja, begitu beraneka ragam suku. Tapi keanekaragaman itu tidak harus membuat kita berpecah belah, ya. Tapi bagaimana kita kembali memegang tali persatuan dan kesatuan, memegang teguh semboyan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita berbeda-beda, baik dari segi aspek agama dan lain-lain sebagainya, tetapi pada dasarnya kita tetap satu. Oke, mungkin itu saja sebagai kesimpulan. Sebelum menutup proses pembelajaran hari ini, Pak Guru juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diselesaikan, ya. Selesaikan secara mandiri, nanti selanjutnya masing-masing untuk dikumpulkan. Guru akan membagikan. Ada 2 pertanyaan saja, ya. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit, 15 menit. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua silakan kumpul. Terakhir, siapkan selembar kertas seperti biasa. Siapkan sepotong kertas. Siapkan sepotong saja. Sudah? Ya. Tuliskan perasaan kalian kaitan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Sudah selesai? Sudah. Silakan kumpul di sebelah kanan meja.
Ya, pertemuan selanjutnya Pak Guru menyampaikan bahwa pertemuan berikut kita belajar materi tentang dinamika kependudukan ya. Dinamika kependudukan. Jadi bangsa yang beraneka ragam, tentu Indonesia ini memiliki penduduk yang begitu banyak dan urutan keempat di dunia. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Materi proses pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak Guru meminta Sartika untuk memimpin kita berdoa. Silakan Sartika. Sementara kita yang baik semuanya sikap berdoa. Malah saya kali berdoa bagi teman-temanku yang agama Katolik, izinkan saya menganggap doa ini di antara dan kecil saya. Berdoa mulai benar. Amin. Ya, ketua kelas bisa siap untuk kita berdoa. Siap, Tuhan. Selamat berpisah, Pak. Ya, selamat pagi semua dan silakan. Terima kasih.